Waalaikumsalam. Jelas terdengar suara saya? Dengar, Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan materi kita ya hari ini. Minggu lalu, mohon maaf saya tidak bisa hadir seperti biasa karena minggu lalu ada tamu ya. Beberapa dari Anda mungkin ada yang terlibat. Jadi kita tahun ini akan jadi tuan rumah lomba kontes robot terbang ya. Jadi lomba drone dan robot terbang lainnya. Minggu lalu jadi jurinya datang beserta penyelenggara dari Jakarta untuk koordinasi dan ngecek kesiapan kita. Dan di Selasa itu sepanjang hari, jadi nggak bisa memenuhi jadwal seperti biasa ya. Yang kita bahas minggu lalu itu kan sebetulnya materinya terkait dengan dinamika pengukuran. Jadi kalau yang kita bahas sebelum-sebelumnya adalah terkait dengan ketidakpastian pengukuran, bagaimana mengolah data statistik hasil pengukuran. Ya. Yang dibahas di minggu lalu itu seharusnya terkait dengan karakteristik pengukuran, karakteristik dinamik dari pengukuran. Jadi nama yang ngukur itu tidak selalu hasil pengukurannya seperti kita ngukur panjang ya. Mengukur panjang kan objeknya diem aja ya. Kita ukur, yang ukur panjang meja pakai meteran, oh ya panjangnya segini, udah selesai. Kadang-kadang pengukuran itu objek yang diukur atau bahkan alat ukur yang kita pakai itu perlu waktu untuk mendapatkan hasil pengukuran. Kalau Anda ngerebus air ya, merebus air panas gitu, airnya awalnya dingin, temperatur 25 derajat, Anda taruh di atas kompor yang Anda hidupin, nggak tiba-tiba dia mendidih kan. Dia perlu waktu untuk naik perlahan-lahan temperaturnya sampai akhirnya dia mendidih. Begitu juga ngukur ya. Anda punya termometer, tadinya termometernya suhu ruang, katakanlah 24-25 derajat Celcius, tiba-tiba Anda cemplungin ke dalam air yang tadi mendidih, kan nggak tiba-tiba hasil ngukur di termometernya langsung 100 derajat, dia perlu waktu untuk bergerak naik. Nah, itu adalah fenomena-fenomena dinamik pengukuran. Karakter dinamik itu kemudian bisa dipetakan menjadi beberapa jenis, ya, yang hasil bacaan Anda akan menjelaskan itu. Ya. Ada yang namanya orde 1, ya. Orde 1 itu di mana dia naik perlahan-lahan sampai ke nilainya. Karakteristik dinamik itu ada yang disebut sebagai time constant. Time constant itu kadang disebut juga sebagai delay. Ya. Namanya ngukur, nggak mungkin seperti tadi ya. Ada cemplungin termometer, nggak tiba-tiba dia menunjukkan nilai 100. Dia pasti ada delay. Seberapapun kecilnya delay-nya, kemungkinan ada delay-nya. Nah, ketika kita fokus kepada seberapa cepat dia mencapai nilainya, seberapa besar delay-nya, maka kita fokus kepada karakteristik dinamik. Ada orde 1, ada orde 2, ada orde yang lebih tinggi. Poin yang perlu dicatat adalah untuk menghasilkan pengukuran yang baik, yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai time constant alat ukur lebih besar dibanding time constant sistem yang diukur. Ilustrasi mudahnya adalah kalau Anda ngerebus air dan ditunggu airnya sampai mendidih, katakanlah 3 menit sampai dia mencapai 100 derajat, jangan sampai alat ukur yang Anda pakai memerlukan waktu yang lebih lama daripada sistem yang diukur. Karena ketinggalan pasti. Airnya sendiri dalam waktu 3 menit mendidih, sementara
alat yang Anda pakai buat ngukur perlu waktu 3 jam untuk sampai ke temperatur itu. Pasti nggak mungkin bisa dipakai ngukur, karena pasti ketinggalan. Ya. Sebagian besar alat ukur sih tidak punya masalah dengan itu ya, karena alat ukur yang sudah dijual atau dikomersialisasikan itu pasti mengejar delay sekecil mungkin ya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana alat ukur tertentu tidak cocok dipakai untuk pengukurannya. Misalnya untuk sesuatu yang diukur sangat cepat. Contoh apa? Getaran. Kalau Anda ukur getaran, alat ukur yang Anda pakai untuk mengukur getaran harus Anda pastikan punya time constant atau punya delay yang jauh lebih kecil daripada frekuensi getaran. Kalau nggak bisa ditangkap ya fenomena getaran. Getarannya frekuensinya 1000 Hz. Alat ukur yang Anda pakai ternyata maksimal frekuensinya 900 Hz. Yang nggak bisa dipakai buat mengukur ya. Nah, itu yang penting untuk diketahui terkait dengan materi yang kita bahas minggu lalu. Nah, minggu ini dan minggu-minggu berikutnya ya, kita akan masuk fokusnya lebih kepada piranti ukur ya, atau alat-alat ukur yang spesifik. Kalau yang minggu-minggu sebelumnya itu teori dasar mengukur ya, kita bicara soal mengolah data secara statistik, mengidentifikasi yang disebut sebagai uncertainty atau ketidakpastian hasil pengukuran ya, mengetahui jenis-jenis error dan sumber-sumber error, kemudian juga mengetahui bahwa ada fenomena dinamik. Maka sekarang mulai minggu ini sampai berikutnya kita banyak fokus kepada alat ukurnya. Kalau kita mau mengukur A, pakai alat ukur apa sih pilihannya yang ada gitu. Dan minggu ini kita masuk ke salah satu pengukuran yang paling dasar, yaitu pengukuran ya, atau perubahan posisi atau perubahan panjang. Saya ingin undang kelompok 6 untuk presentasi topik ini hari ini. Ada kelompok 6? Kelompok 6 itu kelompoknya Saldi Ramdhani. Ya, silakan dipersiapkan. Untuk topik displacement dan area measurement ya, memang yang ada di bukunya Holman itu tidak seluruhnya ya. Beberapa jenis piranti ukur untuk mengukur displacement itu tidak muncul di situ. Ya. Nanti saya tambahkan sedikit mungkin. Yang muncul di situ justru banyak yang beberapa sangat jarang dipakai, bahkan seumur hidup saya kayaknya saya belum pernah melihat itu secara langsung dipakai untuk pengukuran displacement. Walaupun ya mungkin saja ya, tapi tidak dipakainya itu dengan banyak alasan ya. Karena mengukur itu pilihannya selain soal akurasi, selain soal repeatability ya, selain soal juga uncertainty, tapi ada juga soal kemudahan ya. Gampang nggak makainya tuh? Oke lah, misalkan kita mengukur sesuatu bisa lebih akurat pakai alat yang lain, tapi terlalu sulit ya. Effortnya terlalu besar atau cost-nya terlalu tinggi, ya itu jadi tidak mudah. Maka jadi tidak populer. Mungkin jadi punah metode ukur semacam itu. Atau tidak nyaman dipakainya, berisik misalkan ya, atau banyak noise ya, bisa jadi ya. Atau justru kadang mengganggu objek ukur. Nah, bisa jadi juga dia mengganggu objek yang sedang diukur, ya jadi nggak banyak yang memilih metode itu, bisa jadi seperti itu.
Oke, sudah siap? Kelompok 6. Siapa yang mau share screen ini? Ya, Pak. Ya, Jasa screen ya, silakan. Pak ya? Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada Pak Fitrian. Pada hari ini, insya Allah kelompok kami akan membawakan presentasi materi minggu ke-6 dari pengukuran teknik data akuisisi. Di kelompok kami ada saya sendiri, Rizky Chandra, kemudian Tutur Bagus Sajiwo, Rishad, dan Saldi Ramdhani dengan NIM tertera. Kemudian apa aja sih yang akan kita bahas di minggu ke-6 ini, yaitu chapter 5 di bukunya James Holman. Yang pertama ada pengenalan dulu, kemudian ada dimensional measurements, kemudian ada gauge blocks, optical methods, kinematic displacement gauge, area measurements, the planimeter, a device of historical interest, graphical and numerical methods for area measurement, and yang terakhir adalah surface areas. Baik, kita menuju pada topik pertama, yaitu tentang perkenalan, kemudian dimensional measurements, pengukuran dimensi, dan juga gauge blocks. Nah, sebelum kita menuju ke sesi yang lebih dalam, lebih deep, kita review dulu ya teman-teman. Ini emang sepertinya udah membosankan, tapi alangkah lebih baiknya kita terus mengulang apa yang udah kita pelajari. Jadi kita awali dulu dengan pengukuran. Jadi pengukuran itu pada intinya adalah kita target akhirnya adalah kita mendapatkan nilai output yang dapat kita amati nantinya. Nah, nilai output ini nanti kita bisa jadikan target supaya kita mendapatkan hasil pada akhirnya. Nah, dalam dunia pengukuran, terutama dalam khususnya bab ini, ada dua macam pengukuran ya, teman-teman. Yang pertama adalah pengukuran dimensi, dimensional, dan juga pengukuran perpindahan atau displacement. Next, nah, pengukuran dimensi dan perpindahan. Nah, gambar di samping kanan itu adalah ilustrasi dari contoh-contoh pengukuran dimensi dan juga pengukuran perpindahan. Nah, untuk pertama kali kita akan membahas tentang pengukuran dimensi. Apa sih itu pengukuran dimensi? Jadi pengukuran dimensi itu tadi pengukuran adalah targetnya adalah kita mendapatkan output atau hasil yang bisa kita amati. Nah, kita menuju dimensi. Nah, dimensi itu kita udah pelajari di minggu pertama tentang dimensi, yaitu kayak mass, massa, kemudian long, panjang, kemudian juga thermal, suhu, dan lain sebagainya. Nah, pengukuran dimensi ini dikategorikan sebagai penentuan ukuran suatu benda. Jadi untuk mengukur ukuran dari suatu benda, teman-teman. Pengukuran luas pada bangun geometri standar, itu contohnya ya. Pengukuran luas pada bangun geometri standar teratur, dan penentuan luas bangun geometri acak atau tidak teratur. Nah, kita tahu semua bahwasanya untuk geometri, ini kita ambil contoh yang geometri standar itu yang contohnya kita pelajari waktu SD, SMP, sampai dengan sekarang seperti persegi panjang, kemudian segitiga, itu rumus-rumusnya udah ditentukan dan sangat sederhana. Kemudian kalau untuk luas bangun geometri, nah kita lakukan yang namanya jenis aproksimasi atau sebuah pendekatan. Nah, dengan cara apa? Pendekatannya itu dengan menggunakan integrasi secara baik mekanis maupun grafis ataupun numerik. Nah, kemudian ada juga yang namanya pengukuran perpindahan. Nah, pengukuran perpindahan ini kalau kita dengan perpindahan itu udah sering banget, terutama di fisika itu udah jelas banget. Pengukuran perpindahan itu menyeratkan pengukuran pergerakan suatu titik dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Itu intinya teman-teman. Satu posisi ke posisi yang lainnya. Tapi akan tetapi bab ini hanya akan membahas tentang pengukuran statis, artinya pengukuran yang tidak berpindah dari satu posisi ke posisi yang lainnya.
Dan pengukuran dinamis, nah pengukuran perpindahan ini masuknya ke pengukuran dinamis, ini akan dibahas di sesi-sesi berikutnya atau mungkin di minggu-minggu selanjutnya. Jadi fokus kita adalah pengukuran dimensi pada sesi minggu kali ini. Next. Baik, kesalahan atau errors. Ini juga udah kita sering banget dengar dari materi-materi sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita ulangi kembali, kita review kembali. Kesalahan itu wajar banget ya teman-teman semua dalam suatu pengukuran. Jadi kesalahan itu ada dua, secara acak dan juga sistematik. Dan ternyata menurut Holman, kesalahan itu kan ternyata selain keterbacaan yang menjadi masalah utama dalam pengukuran, ada masalah lagi yang harus kita perhatikan, yaitu masalah thermal atau suhu yang juga sangat berpengaruh pada kontraksi skala pengukuran. Apalagi suhu yang terjadi berubah semakin ekstrim, artinya semakin ekstrim menuju panas atau semakin ekstrim menuju dingin, yaitu suhu minus. Nah, efek ekspansi thermal mewakili kesalahan tetap dan dapat dengan mudah dikoreksi ketika suhu pengukuran itu diketahui. Nah, jadi teman-teman, para peneliti dan juga engineer itu sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir atas apa yang terjadi dengan pengukuran. Bahkan ketika panas pun, ketika pemuaian, ketika kita melakukan pengukuran, para engineer, para saintis juga udah memikirkan bagaimana caranya ketika memuai kita juga mendapatkan hasil pengukuran yang juga stabil dan juga mendekati hasil yang sesuai. Dengan demikian, sesi-sesi berikutnya akan dibahas lebih mendalam. Nah, untuk pertama kali kita akan membahas tentang jangka sorong dan mikrometer sekrup. Jangka sorong mikrometer sekrup ini sudah kita pelajari dulu di semester 2, yaitu di proses manufaktur. Itu juga sangat menarik, pelajaran paling awal di proses manufaktur. Jadi secara langsung aja, jangka sorong itu mewakili modifikasi skala logam yang nyaman untuk meningkatkan keterbacaan perangkat. Nah, yang menarik di sini adalah rata-rata yang saya ketahui adalah seluruh alat pengukuran itu yang saya kenal hampir terbuat dari yang namanya logam. Yang pertama karena nyaman. Kemudian deformasi yang terjadi itu terbilang sulit dibandingkan kita menggunakan contoh penggaris plastik. Penggaris plastik itu terkadang ketika kita membenturkan ke sesuatu, terkadang di garis ukurnya itu kita nemuin deformasi yang cukup besar, dan ketika kita melakukan penggaris itu kadang sedikit meleset. Kemudian dalam jangka waktu yang lama, kadang penggaris plastik juga semakin buram dan tidak terlihat ukuran-ukuran ketelitiannya. Makanya kenapa kita maka alat instrumen itu biasanya menggunakan logam, karena deformasi yang lebih kuat dan juga keterbacaan ketelitian dalam penulisan ukuran itu jauh lebih permanen dibandingkan dengan yang plastik. Nah, kalau kita lihat tingkat ketelitiannya, jangka sorong itu bervariasi, tapi pada umumnya adalah 0,1 mm. Nah, selain itu juga ada 0,05, 0,02, 1/128 inci, dan juga 1/1000 inci. Nah, berikut ini ada ilustrasinya, teman-teman. Ada fixed jaw itu ada untuk rahang tetap, movable jaw itu ada yang gerak-geraknya, kemudian fine adjustment screw, kemudian slidernya, dan juga verniernya. Nah, jangka sorong itu biasanya juga disebut sebagai vernier caliper. Nah, selanjutnya yaitu mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup sama jangka sorong itu fungsinya bersama, tapi mungkin yang membedakan adalah ketelitiannya. Mikrometer sekrup ini mewakili perangkat pengukuran yang lebih presisi daripada jangka sorong. Alih-alih pengaturan skala vernier, ulir sekrup yang dikalibrasi dan divisi skala keliling digunakan untuk menunjukkan bagian pecahan dari divisi skala primer. Untuk mendapatkan efektivitas maksimum mikrometer, perawatan harus diberikan untuk memastikan bahwa tekanan yang konsisten dipertahankan pada benda kerja. Pada umumnya, tingkat ketelitian pada alat ini adalah sebesar 0,01 mm. Jadi, semakin kecil nilai ketelitiannya maka semakin bagus. Artinya tingkat ketelitiannya akan semakin tinggi. Nah, ini materi terakhir dari saya, yaitu gauge blocks. Jadi gauge blocks itu biasa disebut sebagai blok pengukuran.
Jadi blok pengukur ini adalah sistem paling sederhana, simple dalam mengkomparasi suatu pengukuran untuk memastikan dimensi panjang yang presisi. Unit individu blok pengukur terdiri dari blok logam atau keramik yang telah dibuat dengan sangat presisi dan dilapisi dengan ketebalan tertentu yang mengacu pada standar alat ukur internasional. Nah, blok pengukur itu tersedia dalam berbagai macam ketebalan yang memungkinkan sangat untuk ditumpuk sedemikian rupa. Permukaannya cukup rata sehingga ketika proses ringing dilakukan dengan benar, proses ringing itu kayak di press gitu atau kalau di press gitu, kemudian mereka atau unit blok ini akan menempel sebagai akibat dari gaya tarik molekul. Kekuatan per cut mungkin sebesar 30 kali tekanan atmosfer. Jadi mungkin kita melihat ketika jadi konsep dari Ghost Blocks ini adalah ditumpuk-tumpuk seperti mainan Lego. Nah, jadi ternyata kekuatannya yang dikiranya terlucuti karena permukaannya yang halus dan licin, tapi ternyata memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga sangat presisi untuk dilakukannya pengukuran panjang. Nah, karena akurasi yang tinggi, blok pengukur sering digunakan untuk kalibrasi perangkat pengukuran dimensi lainnya. Untuk pengukuran yang sangat tepat, mereka dapat digunakan untuk uji perbandingan dimensi langsung dengan item, alat, atau mesin. Untuk ketebalan balok ditentukan sesuai dengan toleransi sebagaimana berikut. Nah, untuk kelas-kelas atau grade blok unitnya itu ada kelas AA, itu dengan toleransi 2 pikoinci, kemudian single A, itu ada 4, dan juga single B itu ada 8 nilai toleransinya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saldi Ramdhani. Terima kasih. Sebelum dilanjutkan ya, saya pengen review sedikit soal beberapa alat yang tadi dilihat ya. Bisa kelihatan screen saya? Ya, Pak. Nah, kira-kira ini contoh vernier caliper ya. Kalau vernier caliper nunjukin seperti ini berapa ya? Berapa ya ininya? Nah, nunjukin seperti ini berapa bacaannya kira-kira? Ada yang bisa baca? 1,17, Pak. 1,17 ya. Jadi ngambil dari angka 0 nih, angka 0, ambil skala yang bawahnya 1,1, terus cari garis yang berimpit ya. Ini antara 1,17 atau 65 juga bisa. 65 ya. 65 ini. Nah, dispute antara 1,17 atau 1,165 itu yang disebut sebagai kesalahan paralaks ya. Mata saya kayaknya ngelihatnya 1,165, tapi mungkin ada yang lihat 1,17. Makanya kemudian nanti ditulisnya misalkan 1,165 plus minus setengah dari resolusi terkecil. Resolusi terkecilnya berapa nih? 0,1 atau 0,05? 0,05 ya, Pak. 0,05 ya. 0,05. Nah, kalau 0,05 berarti setengahnya adalah 0,025 ya. 0,025. Makanya saya akan sebut 1,165 ya. Plus minus 0,025. Nah, ini contoh vernier caliper. Kemudian tadi gauge block ya. Contoh lain.
Gauge block. Silakan di-share screen lagi. Gauge block tadi itu Anda sering temukan biasanya di bengkel-bengkel yang bengkel-bengkel manufaktur lah, entah di bengkel CNC atau bengkel las ya. Karena yang seperti ini biasanya fungsinya kalibrator ya. Fungsinya kalibrator. Jadi Anda punya beberapa blok besi yang sudah dipastikan ukurannya. Ini sangat presisi. Dan dipakai untuk pembanding biasanya. Pakai pembanding. Ini sangat presisi, biasanya surface-nya juga sangat halus. Kenapa sangat halus? Karena sekarang kalau misalkan kita punya surface ya, surface roughness itu juga salah satu sumber kesalahan pengukuran. Katakan Anda punya blok seperti ini. Satu lagi bloknya, katakanlah ya, saya meng-exaggerate roughness permukaan. Satu ngukur benar-benar dari sini sampai sini. Satu nih, iya ada kemungkinan kesalahan pengukuran nih. Karena rough surface-nya kasar. Nah, roughness dari permukaannya bisa jadi salah satu sumber kesalahan pengukuran juga. Dan ini kita bicara tadi yang kesalahan pengukurannya di orde mikron. Perbandingannya 1 inci ya tadi. Berbanding kesalahannya tadi plus minus toleransinya berapa tadi? 2 micro-inch. Mikro itu 10 pangkat min berapa? Min 3 atau min 6? Mikro, min 6 ya. Bayangin, 1 inci dengan ketidakpastian ukurannya adalah di orde 10 pangkat min 6. Jadi ini presisi banget. Makanya dipakai sebagai kalibrator. Nah, kalau misalkan Anda punya satu objek, jadi Anda nggak ngukur-ngukur, Anda bandingin aja sama objek ini. Biasanya satu wadah ini, dia punya beberapa ukuran. Ya. Ada yang 0,5 inci, 1 inci, untuk yang ukuran inci. Ya. Untuk ukuran metrik, misalkan ada yang 1 cm, 2 cm, 3 cm. Nah, ini biasanya dipakai untuk pembanding. Kenapa harus pakai blok ya? Baik untuk kegunaan khusus ya. Biasanya kalau misalkan Anda pakai buat machining ya. Contoh misalkan Anda punya mesin milling ya. Mesin milling, kemudian Anda mau menipiskan atau memotong ketebalan sebuah benda kerja gitu. Nah, di sini dikasih gauge block dulu nih sebelahnya. Nah, untuk memastikan ukurannya. Nah, kalau ukuran si mesin milling ini dia punya dial, ya, dia punya display, dia mepetin dulu sama gauge block yang ada di sebelah sini, ya, supaya ukurannya nanti datumnya sama. Ya. Oh, dia berhenti di katakanlah 0,004 misalnya. Oke, dia berhenti di sini. Maka ketika dia motong, dia berhenti di sini, dia akan punya ketinggian yang sama dengan gauge block. Jadi itu lebih dipakai untuk kalibrator biasanya. Kalibrator. Salah satu barang semacam ini yang mungkin sering juga dipakai, itu biasanya yang bisa dipakai untuk mengukur jarak pengapian, ya. Jarak setelan klep pada engine. Jadi klep itu biasanya ada jarak antara bagian pemukulnya ini dengan bagian klepnya ya. Nah, ini biasanya di set pada jarak tertentu. Nah, ini salah satu
jenis gauge block ya, walaupun bentuknya plat ya, bukan blok. Jadi dia di gauging nih, sampingnya kita ukur, di set, kemudian jaraknya baru dicopot. Atau kalau Anda punya busi ya, busi itu biasanya juga pakai barang semacam ini. Ya, ini untuk mengukur panjang. Kenapa nggak pakai vernier caliper aja ya? Susah ya. Pakai vernier caliper nih. Nyelipin vernier caliper di sini susah nih. Walaupun ya bisa sih, tapi ya terlalu ribet. Lagi-lagi itu fungsinya lebih memudahkan untuk pengguna ya. Jadi ini alat ukur ya, tapi yang lebih sering digunakan sebagai kalibrator. Itu beberapa jenis yang Anda kenal ya. Jenis lain ya seperti biasa ya, kalau ukuran penggaris atau yang ukuran lebih panjang lagi adalah pakai measurement tape ya, pakai basisnya adalah skala. Ukuran yang lebih panjang lagi ya, pakai alat ukur yang bisa pakai inframerah ya. Nanti dibahas di salah satunya menggunakan metode optik. Itu juga bisa digunakan untuk mengukur jarak ya. Tapi displacement ini sesuatu yang berbeda sebetulnya. Displacement ini adalah namanya displace ya. Displacement itu adalah mengukur perpindahan ya. Displacement ini pengukuran relatif ya. Artinya dia mengukur satu adalah posisi awal gitu ya. Referensinya sudah pasti absolut ya. Tapi kalau displacement ini mengukur lebih tertarik dengan perubahan cek. Oke. Displacement itu lebih tertarik melihat ukuran perubahan posisi. Ukuran perubahan posisi di mana ukurannya relatif. Kita nggak terlalu tertarik berapa panjang awalnya ya. Tapi yang kita tertarik adalah berapa posisi akhir dibandingkan posisi awal. Itu ukuran displacement. Nah, yang uniknya biasanya mengukur displacement itu tidak menggunakan alat ukur panjang yang pada umumnya dikenal. Alat ukur panjang yang pada umumnya dikenal seperti yang tadi ya, menggunakan vernier caliper atau gauge block seperti ini, atau micrometer sekrup ya. Mengukur displacement itu menggunakan alat-alat yang sebetulnya hanya peduli dengan perubahan posisi saja. Salah satu yang paling populer mengukur displacement itu adalah alat yang disebut sebagai LVDT. Ada yang tahu singkatannya? Ada yang pernah dengar alat ini? L-nya apa kira-kira? Linear, Pak. Linear. V-nya? Variabel. Ya. D-nya displacement ya. Displacement. T-nya transducer. Ini yang paling populer dipakai untuk mengukur displacement. Ya. Alat ini bisa disambungkan dengan data logging ya, alat-alat data logger. Tapi ini bentuknya
seperti yang tadi ya, dia nggak punya skala pada umumnya seperti yang bisa dilihat, dan dia nggak dipakai mengukur panjang seperti halnya pengukuran panjang secara konvensional. Walaupun tetap bisa dipakai ya, untuk mengukur panjang, tapi jamaknya ini dipakai untuk mengukur displacement, ya, artinya perubahan panjang. Alat yang lebih sederhana lagi dari ini ya, adalah apa yang dikenal sebagai potentiometer. Ya, lagi-lagi ini sebetulnya bukan alat ukur panjang secara klasiknya ya, secara tradisionalnya dia bukan alat ukur panjang. Potentiometer ini sebetulnya adalah, kalau Anda pernah tahu, ini adalah sebuah variabel resistor ya. Tapi ketika dia sudah difungsikan sebagai alat ukur displacement ya, maka dia dapat menghasilkan mengidentifikasi perubahan panjang. Kayaknya dua hal ini yang tadi saya sebut kayaknya nggak ada di buku ya, di buku Holman ya, di chapternya Holman nggak ada. Tapi dua ini sebetulnya salah satu yang paling populer karena dia potentiometer terutama murah, ya. Cukup linear, cukup tahan noise. LVDT sedikit lebih mahal ya, tapi dia juga linear ya, dan cukup tahan noise. Keduanya dipakai, yang paling umum dipakai untuk, sekali lagi, bukan mengukur panjang, tapi mengukur displacement. Mengukur displacement. Salah satu jenis LVDT yang bisa Anda dengan mudah lihat kalau Anda main ke, tapi sebagian besar dari Anda belum pernah main ke UNS mungkin. Kalau Anda main ke kampus, itu ada dipakai di mesin uji tarik. Mesin uji tarik itu mengukur displacement-nya pakai LVDT. Kapan-kapan lah, kalau sudah dibuka, nanti kalau Anda main ke kampus, silakan main ke lab material, itu terpasang LVDT untuk mengukur strain ya, mengukur perubahan regangan ya, diukur ya, perubahan displacement. Oke, untuk sementara itu dulu, nanti saya sambung lagi di chapter yang lain. Silakan lanjutkan. Mohon maaf, Pak Fitrian, mohon izin, ini kayaknya share screen-nya saya serahkan ke teman saya, tutur. Soalnya di sini sudah masuk sholat maghrib, Pak. Oh ya, silakan. Baik, silakan Tur. Oke, selanjutnya yaitu optical method atau metode optik yang akan disampaikan oleh saya, Saldi Ramdhani. Next. Ya, metode optik. Metode optik dalam pengukuran didasarkan pada prinsip interferensi cahaya, sehingga metode ini sangat akurat untuk mengukur suatu dimensi. Instrumen yang berdasar pada prinsip ini disebut interferometer, yang biasa digunakan untuk kalibrasi block gauge dan standar dimensi lainnya. Nah, di sini ada ilustrasi dari prinsip interferensi cahaya. Jadi ada dua phase, yaitu beam in phase dan beam out phase. Dalam gambar A, ada dua sinar berada dalam fase sehingga kecerahan pada titik P bertambah ketika mereka berpotongan. Kemudian dalam gambar B, sinar keluar dari fase dengan setengah panjang gelombang sehingga pembatalan terjadi dan gelombang cahaya dikatakan mengganggu satu sama lain. Lanjut. Selanjutnya itu pengaplikasian prinsip interferensi cahaya. Nah, di sini ada gambar ilustrasi dari prinsip interferensi cahaya.
terlihat ada dua plat. Yang salah satu plat adalah kaca transparan bebas regangan yang dipoles rata secara akurat dalam beberapa mikroinci, dan plat yang lain memiliki permukaan logam yang memantulkan cahaya. Oke, lanjut. Nah, ini ada penjelasan dari ilustrasi yang sebelumnya, yaitu sinar paralel A dan B diproyeksikan pada plat dari sumber kolimating yang sesuai. Jarak pemisahan antara plat yang dilambangkan dengan D diasumsikan cukup kecil. Sinar yang dipantulkan A memotong sinar B yang masuk pada titik P. Karena sinar yang dipantulkan telah melakukan perjalanan lebih jauh dari sinar B dengan jarak yaitu 2D. Itu akan menciptakan gangguan pada titik P jika jarak inkremental ini adalah kelipatan ganjil dari lambda per 2. Jika jarak 2D adalah kelipatan genap dari lambda per 2, sinar yang dipantulkan akan menambah kuat dari sinar B. Dan demikian untuk 2D lambda per 2, 3 lambda per 2, dan seterusnya, layar yang dilambangkan dengan S tidak akan mendeteksi cahaya yang dipantulkan. Kemudian bandingkan dua plat yang sama, tapi biarkan mereka dimiringkan sedikit sehingga jarak antara plat adalah variabel. Kemudian jika seseorang melihat sinar cahaya yang dipantulkan, cahaya alternatif daerah gelap akan muncul di layar yang menunjukkan variasi dalam jarak lempeng. Garis atau wilayah gelap disebut pinggiran, dan perubahan jarak pemisahan antara posisi dua pinggiran sesuai dengan delta 2D sama dengan lambda per 2. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu skema dari interferometer. Untuk skemanya, untuk ilustrasinya bisa dilihat di slide. Jadi cahaya monokromatik dari sumbernya dikumpulkan oleh lensa yang dilambangkan dengan L ke plat splitter yang dilambangkan dengan S2 yang merupakan cermin setengah perak yang memantulkan setengah cahaya ke arah cermin yang dilambangkan dengan M yang datar secara optik dan memungkinkan transmisi setengah lainnya ke arah benda kerja yang dilambangkan dengan W. Interferometer terutama digunakan untuk kalibrasi block gauge dan aplikasi lainnya di mana pengukuran dimensi absolut yang sangat tepat diperlukan. Lanjut. Nah, seperti yang ditunjukkan pada tabel samping, itu tabel monochromatic light source. Panjang gelombang sumber cahaya monokromatik akan mempengaruhi jarak pinggiran. Tabel samping mencantumkan panjang gelombang dari beberapa sumber cahaya umum dan interval pinggiran setengah panjang gelombang yang sesuai. Sekian materi dari. Coba kembali lagi sebelumnya. Ya. Metode optik ini menggunakan cahaya, ya. Interferensi cahaya. Prinsipnya sebetulnya ada yang tahu nggak kenapa kira-kira kok metode cahaya ini dipakai? Dia memanfaatkan sifat apa sebetulnya di cahaya yang berbeda dengan sifat jenis pengukuran lain? Cahaya itu punya sifat apa? Kira-kira yang menguntungkan, ya, karena nama yang ngukur ini harus ada pegangannya nih. Ada satu sifat cahaya yang sangat bisa dipegang, yang bebas dari pengaruh lingkungan, ya. Apa kira-kira? Pantulan, Pak. Mantul, iya. Tapi suara juga mantul, ya. Suara juga mantul. Apa kira-kira? Ini ada hubungannya dengan beberapa slide setelah ini. Coba lihat slide setelah ini. Lagi. Nah, ini ya, yang tadi. Back.
Nah, ini. Ya. Yang tadi ada lambda-lambdanya tadi. Yang ada helium dan lain-lain tadi. Coba di next slide yang ada heliumnya tadi. Lagi. Nah, ini. Yang ada heliumnya tadi. Tabel. Nah, ini. Oke. Jadi, penggunaan cahaya sebagai alat ukur ini sebetulnya muncul setelah ditemukannya sumber cahaya monokromatik. Sumber cahaya monokromatik itu apa? Sumber cahaya monokromatik itu apa? Sumber cahaya lampu itu monokromatik apa enggak? Cahaya matahari itu monokromatik apa enggak? Sumber cahaya monokromatik itu sumber cahaya yang kayak gimana? Siapa tadi yang presentasi? Saldi ya? Sumber cahaya monokromatik itu sumber cahaya apa, Saldi? Sumber cahaya yang didasarkan pada radiasi elektromagnetik ya, Pak? Radiasi elektromagnetik. Semua cahaya itu radiasi elektromagnetik. Sumber cahaya monokromatik itu apa? Lampu rumah itu monokromatik nggak, Saldi? Lampu yang ada di atas kepalamu itu monokromatik nggak? Sepertinya iya, Pak. Ya, silakan. Cahaya yang bersumber dari satu warna mungkin, Pak. Ya, istilahnya satu warna ya, walaupun istilah warna itu tidak terlalu tepat ya, karena warna itu biasanya kan yang tampak. Izin menjawab, Pak. Hmm. Mungkin karena tadi ada yang menambahkan warna, yang menyebabkan warna berbeda itu mungkin kan biasanya panjang gelombang ya. Mungkin ya, dari monokromatik itu sendiri cahaya memiliki apa bahasanya ya? Panjang gelombangnya itu tunggal, Pak. Yes, betul. Ya. Panjang gelombangnya itu tunggal. Monokromatik. Mono itu tunggal, kromatik itu ya apa ya istilahnya? Spektrumnya sempit ya. Spektrumnya itu tunggal. Nah, kalau namanya cahaya yang kita lihat sehari-hari, cahaya lampu, cahaya matahari itu kan sebetulnya terdiri dari spektrum cahaya yang lebar. Nah, kalau pernah dengar cahaya matahari itu kalau ketemu sama prisma itu di keluarnya tuh warnanya macam-macam tuh. Meiji Kuhibiniu tuh kalau pernah dengar. Atau kalau Anda lihat sinar matahari kena habis hujan tuh muncul pelangi gitu ya, pelangi warnanya macam-macam. Itu kan efek dari polikromatik namanya. Polikromatik itu artinya spektrumnya terdiri dari berbagai jenis panjang gelombang yang berbeda. Nah, keberadaan panjang gelombang spesifik ini penting buat ngukur ya. Karena apa? Karena dia menjadi acuan ketika kita ngukur sesuatu. Seperti yang Anda ketahui ya, cahaya itu keistimewaan cahaya ya dibandingkan fenomena yang lain ya. Cahaya itu cepat rambatnya tuh tertentu ya. Kalau Anda tahu cahaya itu punya C. C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Di mana C ini adalah kecepatan rambat. Kecepatan rambat itu sama dengan lambda dikali frekuensinya. Jadi
berapapun lambda yang dipilih, itu kecepatannya sama ya. Kecepatannya sama. Sehingga dia enak dijadikan acuan. Mau yang panjang gelombangnya ini, yang panjang gelombangnya ini, panjang gelombangnya ini, semua cepat rambatnya tetap ya. Cepat rambatnya itu 3 kali 10 pangkat 8. Nah, oleh karena itu, coba kembali ke slide sebelumnya. Sebelumnya. Lagi. Nah, ini ilustrasi yang enak sekali untuk dilihat. Kalau di dua berkas cahaya ya, datang dengan fase yang sama awal, namanya gelombang kan begini fase. Datang dengan fase yang sama, kok sampainya ternyata fasenya bergeser, berarti pergeseran ini terjadi karena adanya lintasan yang berbeda panjang. Selisih panjang lintasan ini terjadi karena ada selisih jarak. Ibaratnya Anda naik 2 kendaraan dengan kecepatan yang sama, kok ternyata nyampainya nggak bareng. Berarti yang satu kendaraan menempuh jarak yang lebih jauh ya gitu ya, atau satu kendaraan nanti menempuh jarak yang lebih dekat. Padahal berangkatnya bareng, kecepatannya sama, kok nyampainya ternyata nggak sama. Ya, terjadi selisih fasa di sini ya terjadi karena adanya perbedaan panjang lintasan. Perbedaan panjang lintasan itu mengindikasikan adanya selisih panjang di situ, selisih panjang lintasan. Dan berapa besar yang bisa dideteksi itu sangat tergantung dengan panjang gelombang yang dipakai. Makanya tadi ada beberapa pilihan panjang gelombang ya. Panjang gelombang yang dipakai itu sangat mempengaruhi berapa objek yang bisa dideteksi. Umumnya ini dipakai untuk mendeteksi objek yang jaraknya sangat kecil, ya. Sangat kecil. Karena bukan nggak bisa dia dipakai mendeteksi jarak yang lebih besar, tapi nggak worth it juga. Kenapa? Karena mahal ya. Teknik ini tuh mahal karena dia di belakangnya screen ini tuh ada analyzer ya. Dia harus menganalisis selisih fasa ini. Sumber energinya juga memerlukan peralatan yang cukup mahal ya, menghasilkan cahaya monokromatik yang bagus itu cukup mahal ya. Dia perlu laser ya. Sehingga kalau yang dideteksi itu tidak spesial ya, artinya masih mampu dideteksi oleh objek yang lain, oleh alat ukur yang lain ya, maka nggak worth it ya menggunakan ini. Ini biasanya dipilih untuk melihat objek yang kecil. Walaupun belakangan muncul nih teknik-teknik laser interferometri yang dipakai untuk mendeteksi objek yang ukurannya sebetulnya lebih besar ya, yang bisa Anda pakai penggaris pun bisa. Suatu waktu saya pernah berkunjung di salah satu lab di Jepang. Mereka mendeteksi panjang ya, displacement sebetulnya, displacement dengan jarak mungkin ukuran 15-30 cm, tapi menggunakan teknik laser interferometri. Alasannya karena yang dideteksi itu harus non-kontak. Ya. Jadi mendeteksi displacement tapi non-kontak. Mereka nggak mau antar 2 objek ini, ya. Katakan ada 2 objek, yang satu ini bergerak naik turun, ya. Dan dia harus mengukur jaraknya terhadap satu objek lain yang diam di sini. Mereka nggak mau ada kontak antara objek yang bergerak dengan yang diam ini, karena berkontaknya itu mengganggu hasil pengukuran. Makanya pilihannya menggunakan laser interferometri yang mereka lakukan. Sebetulnya tidak harus pakai laser interferometri, itu bisa pakai teknik yang lain ya, bisa menggunakan ultrasonik misalnya,
atau menggunakan metode-metode yang lain ya. Tapi yang mereka pilih laser interferometri karena akurasinya yang paling baik dan dia non kontak. Tapi mahal. Walaupun mahalnya belakangan tidak seperti dulu ya, karena kemajuan teknologi elektronika membuat menciptakan laser dengan panjang gelombang tertentu itu menjadi tidak semahal sebelumnya ya. Sekarang laser bisa di generate melalui secara elektronik melalui diode ya. Kalau laser-laser zaman dulu ya, dan sampai sekarang laser-laser yang lebih kuat itu harus di-generate pakai tabung. Ya. Kebetulan di lab kita di UNS ini ada salah satu alat yang punya laser di-generate pakai tabung yang berisi CO2, itu nggak kelihatan tuh cahaya lasernya. Jadi Anda nggak bisa lihat warna lasernya. Tidak seperti laser-laser pointer yang Anda bisa lihat warnanya merah. Ini nggak kelihatan, tapi begitu kena objek, terbakar ya objeknya. Nah, itu laser yang lebih powerful di-generate oleh tabung. Tapi kalau hanya untuk pengukuran, karena kita tidak perlu power untuk membakar sesuatu di sini, dan bahkan tidak perlu ya, kita hanya cek selisih fasanya saja, maka itu bisa di-generate oleh power laser yang sangat rendah, bisa di-generate hanya dengan elektronik ya, perangkat elektronik. Jadi relatif sekarang lebih murah, walaupun tetap mahal ya dibanding teknik-teknik pengukuran yang lain. Ya, ini sangat akurat. Teknik ini sangat akurat. Tapi tidak cukup praktis dan cost efektif kalau keperluannya tidak mengharuskan itu ya. Jadi balik lagi, di sisi engineering itu ada aspek cost effectiveness. Kalau Anda bisa ngukur pakai meteran dan itu cukup, ya ngapain Anda harus bikin laser interferometri ya? Karena pakai meteran harganya cuma berapa ya? Pakai laser interferometri akan jauh lebih mahal. Itu aspek-aspek yang lain yang mungkin saya perlu highlight. Silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu terkait pneumatic displacement gauge and area measurement. Next. Nah, di sini di gambar 5.7 kita bisa melihat bahwasanya terdapat sistem di mana gambar 5.7 itu udara disuplai pada tekanan konstan P1. Nah, aliran melalui orifice dan melalui outlet dengan diameter D2 di situ. Habis itu diatur oleh jarak pemisahan X antara outlet dan benda kerja. Perubahan aliran, nah di gambar tersebut perubahan aliran dengan X akan ditunjukkan oleh perubahan tekanan hilir dari orifice dengan tekanan P2. Dengan demikian, bahwasanya pengukuran tekanan ini dapat diambil sebagai indikasi jarak pemisahan X. Untuk keperluan analisis, kita bisa mengasumsikan aliran itu tak termampatkan. Aliran volumetrik melalui lubang dapat diwakili oleh persamaan 5.2. Nah, di gambar tersebut terdapat sama dengan PA di situ ambient pressure, di mana ambient pressure itu tekanan sekitar gitu, tekanan lingkungan yang di mana pneumatik itu diletakkan seperti itu. Next. Nah, pada sistem tersebut kita melihat bahwasanya ada dua lubang dalam situasi yang digambarkan oleh gambar 5.7. Yang jelas dan lubang yang dibentuk oleh pembatasan aliran antara outlet dan benda kerja. Nah, kami di sini akan menunjuk area lubang pertama A1 dan lubang A2 yaitu kedua. Kemudian persamaan 5.2 itu menjadi persamaan 5.3 di mana nanti debitnya itu sama. Jadi pada saat di lubang pertama A1 dan lubang kedua. Nah, di mana PA adalah tekanan sekitar dan dianggap konstan, teman-teman. Jadi persamaan 5.3 dapat disusun kembali dengan
dihasilkan persamaan 5.4. Jadi R sama dengan P2 dikurang PA, di mana ambient pressure, lingkungan sekitar, dibagi P1 dikurangi PA. Hasilnya sama dengan 1 dibagi 1 ditambah kuadrat dari perbandingan antara A2 dibagi A1. Nah, di mana kita seperti yang sudah disebutkan bahwasanya di mana diasumsikan bahwasanya koefisien debit C1 dan C2 adalah sama, kita sekarang dapat mengamati bahwasanya sama ada 5.5 persamaan 5.5 sama persamaan 5.6 itu A1 itu di mana V dikali D1 kuadrat dibagi 4 dan A2 itu V dikali D kuadrat dikali X, seperti itu. Next. Nah, jadi kita melihat bisa hubungan rasio tekanan R dan perpindahan benda kerja X. Nah, telah ditunjukkan secara eksperimental bahwasanya hubungan antara R dan rasio luas A2 dibanding A1 sangat mendekati linear untuk R itu antara 0,4 sampai 0,9 dan bahwa R itu didapatkan 1,1 dikurang 0,5 dikali A2 dibagi A1. Nah, pada range ini juga kita di persamaan sebelumnya 5.5 dan 5.6 kita bisa memiliki persamaan baru yaitu 5.8 di mana R itu sama seperti yang tadi P2 dikurang PA itu ambient pressure dibagi P1 dikurang PA sama dengan hasilnya itu 1,1 dikurang 2 dikalikan dengan D2 dibagi D1 kuadrat habis itu dikalikan dengan X di mana R tersebut untuk interval dari 0,4 sampai 0,9. Nah, jadi pengukur perpindahan pneumatik terutama digunakan untuk pengukuran perpindahan yang cukup kecil, teman-teman. Next. Nah, yang terkait area measurement itu seperti yang disinggung oleh Pak Fitrian, mungkin materinya nggak terlalu banyak ya. Jadi area measurement itu ada banyak aplikasi yang memerlukan pengukuran luas bidang seperti itu. Jadi penentuan grafis dari area plot survei dari peta, integrasi fungsi untuk menentukan area di bawah kurva, dan analisis plot data eksperimen. Nah, itu semuanya dapat bergantung pada pengukuran area bidang. Jadi juga banyak aplikasi untuk pengukuran luas permukaan, tapi pengukuran yang kayak begitu tuh kayak lebih sulit gitu loh dilakukan. Jadi pengukuran misalnya kita memanfaatkan persamaan integral gitu untuk menyelesaikan sebuah misalnya ada luas yang kira-kira itu tuh nggak beraturan. Nah, kita biasanya kan kalau di dalam matematika sudah menggunakan teknik integrasi buat mengukur bahasanya tuh area di bawah kurva. Nah, seperti itu pemanfaatannya. Oke. Mungkin sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh coba back dulu Richard ke gambar yang di awal tadi soal ya ini. Ya. Kalau dilihat lagi ya, ini kan sebetulnya dipakai untuk mengukur jarak ya. Jarak antara jarak antara mulut nozzle ini ya, dengan benda kerja. Mulut nozzle dengan benda kerja. Dari semua penjelasan tadi, sebetulnya apa yang mengindikasikan, atau kalau kita kembali ke definisi awal, yang menjadi transducernya apa kira-kira di teknik pengukuran pneumatic displacement gauge? Yang menjadi penunjuk perubahan posisi atau menjadi penunjuk jarak itu sebetulnya apa?
Kan Perubahan kalau tingkat perubahan apa? kanan. Kalau umumnya kita mengukur panjang kan kita pakai kaliper misalnya, kita tahu nih di sini ada skalanya nih panjangnya. Ini kan nggak ada ya, kita nggak punya skala di sini. Apa yang menjadi pengukur penunjuk skala panjangnya di sini? Tadi udah hampir betul ya. Yang penunjuknya adalah beda tekanan ya. Nah, ini. Jadi Anda akan tahu berapa jaraknya adalah dengan mengobservasi beda tekanan antara dua titik. Tapi ini sebetulnya teknik pengukuran yang bisa dibilang nggak pernah saya lihat di dunia nyata ya untuk mengukur displacement. Karena apa? Karena sangat ribet ya. Beberapa kerumitan yang muncul adalah dia hanya bisa dipakai untuk mengukur jarak pada batas yang sangat sempit ya. Pada batas yang sangat sempit. Tadi sudah disebut tuh. Berapa tadi jarak dia linear di belakang? Gimana, Pak? Jarak yang bisa diukur secara linear tadi batasnya berapa sampai berapa? Oh, 0,4 sampai 0,9, Pak. Itu 0,4 sampai ke 0,9 dalam unit. Nah, itu kalau nggak salah unitnya tuh Mendekati linear pada bentar, Pak. Itu unitnya. Ini unitnya nggak dikasih tahu, Pak, di sini mungkin dia jadi unitless ya, karena dia R, dia rasio ya. Ketika si delta P-nya atau P2 dikurang P4 dan P1 dikurang P4, nah, coba balik ke sebelumnya. Gambar sebelumnya. Nah, ini. Ketika selisih antara ini terhadap PA dan ini terhadap PA itu rasionya antara 0,4 sampai 0,9, maka dia masih bisa dipakai. Lebih dari itu dia atau kurang dari itu dia nggak bisa dipakai. Kenapa nggak bisa dipakai? Karena sudah non-linear ya. Salah satu aspek karakteristik pengukuran yang penting di awal kita sudah bahas adalah kelinearan ya, linearitas dari pengukuran. Yang kedua ya, yang saya bisa bayangkan kenapa ini jarang dipakai, cost ya, biaya. Bayangkan kalau ketika mengukur Anda harus selalu menghembuskan udara bertekanan ke sini nih. Udara bertekanan itu kan datangnya dari kompresor ya. Artinya kompresor harus senantiasa mengirimkan udara bertekanan dan ini dibuang nih. Dibuang ke lingkungan nih. Memang udara itu gratis, tapi membuat udara menjadi bertekanan itu kan perlu biaya ya. Biaya listrik buat ngidupin kompresornya, mungkin biaya filtering dan lain sebagainya. Itu tidak cost efektif. Yang ketiga, kalau misalkan dia berada pada lokasi yang dekat dengan kompresor, berisik ya. Baik berisik dari kompresornya maupun jarak ini ketika angin keluar dari hilang. Bisa di-share ulang tadi gambarnya. Ya, yang sebelumnya. Nah, ini. Keluarnya udara ya, udara kan punya kecepatan. Keluar dari nozzle seperti ini nih akan menimbulkan bunyi. Menimbulkan bunyi. Itu juga membuat tidak terlalu nyaman. Yang keempat, tergantung workpiece-nya juga nih. Bayangkan ada workpiece, kalau workpiece-nya kecil, diberi tekanan, ini akan mengganggu workpiece-nya. Entah workpiece-nya mungkin geser-geser ya, atau workpiece-nya mungkin kalau workpiece-nya cukup besar, ini memberikan tekanan yang terus berterusan ya ke sini. Ya. Sangat tergantung dengan jenis workpiece-nya memang, tapi beberapa alasan itu mungkin membuat itu menjadi tidak terlalu
praktis untuk dipakai. Tapi skema semacam ini sebetulnya nanti Anda akan temukan lagi justru bukan di pengukuran panjang, tapi di pengukuran flow. Ya. Arrangement semacam ini adalah dipakai di pengukuran flow. Ya. Jadi skema dengan orifice seperti ini atau skema flow obstruction dengan menggunakan Venturi misalnya, itu akan sering dipakai untuk mengukur flow. Ya. Kenapa? Karena beda tekanan yang terjadi di antara obstruction ini adalah yang disebut sebagai obstruction, ya. Penghambat atau penghalang alirannya. Ketika ada aliran dalam sebuah pipa, kemudian dihalangi di tengahnya, diizinkan mengalir hanya sebagian, itu akan terjadi beda tekanan antara dua bagian ini. Sebelum dengan sesudah ini akan terjadi beda tekanan. Dan besarnya beda tekanan itu akan mengindikasikan flow. Semakin kencang flow-nya, beda tekanannya semakin gede. Semakin besarnya beda tekanan itu juga kemudian bisa mengindikasikan kecepatan aliran. Jadi ini arrangement semacam ini sebetulnya tetap dipakai, tapi lebih banyak dipakai untuk pengukuran laju aliran fluida. Entah laju aliran air, laju aliran gas, ya. Walaupun kalau gas biasanya lebih jarang dipakai karena mengalirnya gas pada pipa seperti ini tidak bisa mengasumsikan bahwa aliran tidak mampat. Kalau aliran tidak termampatkan itu kan umumnya adalah liquid, ya. Entah air, ya. Aliran tak termampatkan itu incompressible. Ya. Tapi kalau yang dialirkan udara, ya, sangat mungkin di sini kemudian sebagian udara yang nggak bisa lewat, tekanannya naik lebih tinggi daripada incompressible flow karena terjadi kompresi fluida di sini. Itu menjadi masalah lain lah untuk dalam sisi pengukuran, itu menjadi sumber dari kesalahan pengukuran. Tapi dalam konteks ini, ya, saya hanya ingin bilang bahwa arrangement semacam ini itu lebih banyak dipakai sebetulnya sebagai mekanisme untuk pengukuran flow. Bayangkan Anda mengukur flow, Anda punya delta P. Langsung, straightforward. Dan ini skema yang banyak dipakai di banyak sekali industri, ya. Oil and gas misalnya. Di oil and gas tuh Anda akan temukan banyak sekali orifice dan pressure transmitter atau pressure transducer di sini. Bahkan ini terkadang sudah menjadi satu alat, ya, namanya DP transducer, differential pressure transducer. Jadi sudah langsung diukur nih beda tekanannya. Bahkan dijual sepaket dengan orifice-nya, ya. Jadi ini flow, di sini sudah ada orifice-nya, dan sebelum dengan sesudahnya ini sudah ada transmitternya. Jadi dia jual segelondong begini. Jadi tinggal disambung ke jalur pipa, ya. Sambung ke jalur pipa. Nah, walaupun tetap ada minusnya, ya. Artinya obstruction seperti ini kan menghambat laju aliran sebetulnya, sehingga terjadi losses energi, ya. Karena tadinya tekanannya harusnya kuat sampai mana, ya, ternyata karena ada losses tekanan di sini, sebagian tekanan hilang di jalan. Tapi dia tidak mempengaruhi Q, ya, karena Q konstan, ya. Masuk ini kan konsep kekekalan massa, ya. Masuknya Q-nya misalkan 5 liter per detik, ya keluar di sini pasti harus 5 liter per detik. Kalau di sini cuma 4, sisanya kemana, kan nggak mungkin. Masuknya 5, ya keluar 5. Cuman di sini hanya membaca drop tekanan saja akibat alirannya. Kalau alirannya kencang, tekanan dropnya makin besar. Kalau alirannya pelan, ya tekanan dropnya makin pelan di sini.
Ada yang tahu C ini apa? Sudah baca mungkin? Kalau A ini kan gampang ya. A ini adalah area ya. Cross sectional area. C ini apa? Ada yang baca? Sudah? Apa Richard? Sudah baca belum? C itu apa? Koefisien debit, Pak. Koefisien debit ya. Sebetulnya ini namanya adalah coefficient of discharge. C itu coefficient of discharge. Nilai coefficient of discharge itu tergantung dari geometri si orifice ya. Karena orifice walaupun kelihatannya seperti ini, tapi dia punya geometri ya sebetulnya. Dia mungkin seperti ini ya. Ada yang flat seperti ini ya. Ada yang bentuknya seperti V-groove seperti ini ya. Nah, koefisien discharge itu sebetulnya menandakan seberapa besar losses yang mungkin ditimbulkan oleh orifice. Koefisien of discharge orifice itu umumnya antara 0,35 ya sampai 0,7 mungkin. Yang koefisien of discharge-nya kecil itu adalah venturi ya. Jadi venturi itu bentuknya seperti ini. Jadi venturi itu seperti pipa yang secara gradual mengecil kemudian membesar lagi. Ini juga sama di ujung-ujungnya di sini diberikan indikator tekanan ya. Di ujung-ujungnya. Di sini ada indikator tekanan, di sini ada indikator tekanan. Venturi ini kalau nggak salah ingat coefficient of discharge-nya itu hanya sekitar 0,9 ya. Tetap ada losses tapi lebih kecil ya karena dia tidak tiba-tiba ya. Namanya obstruction-nya venturi itu pelan-pelan dia. Fluida itu sama seperti manusia ya. Dia nggak suka perubahan yang tiba-tiba. Kalau perubahan tiba-tiba nih lagi santai-santai jalan tiba-tiba di blok di sini stres dia. Coefficient of discharge-nya tinggi ya. Dia menghasilkan drop tekanan yang besar juga. Tapi kalau pelan-pelan di gate-nya, ya dia ada losses-nya tapi lebih kecil. Anda bisa bayangkan kalau ini jalan raya ya, Anda naik mobil ya, lagi rame naik mobil, tiba-tiba jalan menyempit, tiba-tiba seperti ini. Oh, stres nih orang di sini. Mungkin ada yang senggolan, tabrakan, dan lain sebagainya. Tapi kalau pelan-pelan ya, mengecilnya pelan-pelan, itu cenderung nggak seberapa stres kayak begini. Karena orang bisa pelan-pelan ya, sini melambat dulu pelan-pelan. Tapi kalau lagi kencang-kencang tiba-tiba di blok seperti ini lah, itu ilustrasi gampangnya gitu lah. Ya. Tapi jujur pneumatic displacement gauge ini bukan alat ukur displacement yang sangat populer dipakai. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang caranya mengukur displacement dengan cara seperti ini. Walaupun dia bisa, ya bisa. Tapi dengan berbagai kerumitan yang mungkin muncul ya. Nggak tahu ya, mungkin suatu hari nanti kalau Anda sudah lulus dan kerja, mungkin Anda akan nemu ya seperti ini. Tapi saya belum pernah nemu seumur hidup ya. Nggak tahu ya, besok-besok. Oke, silahkan lanjutkan. Oke, materi selanjutnya yaitu the planimeter, device of historical interest yang akan disampaikan oleh saya. Next. Planimeter. Planimeter adalah perangkat integrasi mekanis yang dapat digunakan untuk mengukur suatu area bidang. Yang ilustrasinya ada di slide itu di gambar di sebelah kanan. Jadi titik O merupakan fixed point atau pivot point. Jadi posisinya tetap di situ terus, sementara titik T bergerak di sekitar pinggiran area yang akan diukur atau ditentukan. Roda W dipasang pada lengan BT
sehingga dapat diputar secara bebas sewaktu lengan mengalami pergeseran sudut. Roda akan melakukan transformasi dan didapat skala yang lebih jelas, sehingga jumlah yang tepat dari putaran tersebut dapat ditentukan oleh tracing point yang mengitari kurvanya. Jadi planimeter dan area yang diukur harus ditempatkan pada suatu bidang yang datar dan relatif halus, sehingga roda yang dilakukan dengan W hanya akan bergeser ketika lengan BT mengalami gerakan perpindahan aksial. Dan demikian roda tidak akan mengalami pergeseran sudut ketika lengan BT mengalami gerakan perpindahan aksial. Next. Nah, misal lengan BT diputar dengan sudut d theta dengan lengan OB melalui sudut dp sebagai hasil perpindahan dari tracing point, daerah yang diukur oleh lengan BT dan OB dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana beta merupakan sudut antara dua lengan. Demikian pula jarak yang ditempuh oleh pinggiran roda, karena rotasi dapat dirumuskan sebagai ds sama dengan alpha d theta plus r cos beta dp. Dengan keterangan panjang tracing arm bt sama dengan L, jarak titik B ke roda W sama dengan alpha, diameter roda sama dengan D, jarak OB sama dengan R. Lanjut. Nah, kita dapat mengintegralkan persamaan yang tadi dan mendapatkan beberapa persamaan. Jika lengan berada di luar area, integral d theta sama dengan 0 dan integral dp sama dengan 0, maka dapat dirumuskan sebagai A sama dengan LS. Jika lengan berada di dalam area, integral d theta dan integral dp sama dengan 2pi. Karena kedua lengan mengalami rotasi penuh, maka dapat dirumuskan sebagai A sama dengan LS ditambah dalam kurung R kuadrat plus L kuadrat dikurangi 2AL dikalikan dengan Pi. Lanjut. Nah, kemudian ini ada konstruksi planimeter polar, di mana ada bagian wheel, kemudian ada pivot, dan ada tracer point. Sekian materi tentang planimeter. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk Pak Fidan mau menambahkan atau lanjut Pak? Silakan lanjut dulu. Oh, sebentar, mungkin sedikit ya. Planimeter sendiri sebetulnya kalau zaman sekarang ya, konstruksi yang seperti itu sudah dikembangkan menjadi alat yang lebih canggih, namanya CMM. Jadi bukan hanya dipakai buat mengukur luas ya, tapi mengukur koordinat. Kalau ada yang pernah tahu alat yang namanya 3D scanner. 3D scanner itu kan kalau ada punya objek di depan Anda, kemudian di-scan sedemikian rupa, terus bisa muncul di komputer gambarnya. Ya, CMM itu kurang lebih sama seperti itu, tapi dia mekanismenya mirip seperti planimeter. Ya. CMM itu kalau Anda punya objek, katakan Anda punya objek apa ya, seperti botol misalkan ya, botol minum seperti ini. Botol minum seperti ini, kemudian Anda mau gambar. Ya. Kalau cara tradisional kan Anda ukur pakai vernier caliper ya, diameternya berapa, kemudian tingginya berapa, terus Anda sketch pakai gambar CAD gitu ya. Tapi kalau pakai CMM enggak. Pakai CMM itu Anda mengumpulkan koordinat. Jadi pakai alat seperti planimeter seperti ini, Anda ambil titik-titik yang tertentu pada objek yang mau Anda gambar, semakin banyak titiknya semakin bagus. Nanti kemudian itu bisa menjadi koordinat yang muncul di CAD. Itu alat yang sekarang cukup banyak dipakai, terutama untuk menggambar objek yang barangnya sudah ada di depan Anda. Contoh paling gampang ya, kalau Anda punya pabrik spare part ya, Anda punya pabrik spare part, pengen bikin spare part yang baru ya, keluar mobil apa, Wuling misalnya.
Anda nggak punya nih spare partnya Wuling, kayak gimana? Anda ambil satu spare part, daripada nanti Anda gambar sketch dari nol, kadang-kadang ada sebagian pengukuran yang hilang, Anda pakai 3D scanner atau CMM seperti itu, nanti Anda bisa dapat tiruan objeknya itu dalam CAD, bentuk CAD. Jadi ini lebih dari sekedar ngukur luas ya. Zaman sekarang sudah berkembang menjadi alat untuk menggambar ya, alat untuk menggambar. Setidaknya Anda bisa dapat objek virtual yang sama dengan objek yang Anda lihat. Atau yang pernah teman saya lakukan ya, pakai 3D scanner ya, dia scan wajahnya, ya, kepalanya, bentuk kepalanya, wajahnya, kemudian dia print menggunakan 3D printer. Jadi dia punya tiruan bentuk kepala dan wajahnya dalam bentuk kecil ya, yang dia print menggunakan 3D printer. Nah, itu kira-kira ya. Itu yang aplikasi yang muncul sekarang. Tapi kalau planimeter secara tradisional itu sudah sangat jarang ya ditemukan. Silakan dilanjutkan. Baik, ya, terima kasih atas tambahannya, Pak Sirian. Yang selanjutnya yaitu graphical and numerical methods for area measurement and surface area. Dilihat pada gambar, terdapat sebuah grafik pada koordinat X, Y. Untuk pertambahan X yang relatif kecil, luasnya diberikan oleh aturan persegi panjang. AI yaitu YI dikalikan X sama dengan YI dikalikan dengan XI plus 1 min XI. Sehingga persamaan tersebut menjadi luas area yaitu sigma perubahan luas I. Atau juga sama dengan sigma YI dikali dengan X ke I plus 1 min XI. Keuntungan utama dari aturan ini adalah kesederhanaan dan kemudahan perhitungannya. Jika gambar tersebut dibagi menjadi pertambahan X yang sama sepanjang suku X, maka luas area menggunakan luasan trapesium, yaitu luas area Y0 plus YN per 2 ditambah dengan sigma YI I dari 1 sampai ke N-1 dikalikan dengan delta X. Kemudian jika kenaikan 6 uniform dalam X terlibat, area unsur AI atau luas KI untuk aturan trapesium adalah YM dikali dengan X ke I plus 1 min XI, atau sama dengan juga delta X dikali dengan Y ke I plus 1 plus Y ke I bagi 2. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa luas area merupakan integral di bawah grafik. Nah, dapat dirumuskan sebagai berikut. Integral dA sama dengan sigma AI. Ketika area dibagi dalam jumlah kenaikan yang merata, maka Rule Simpson dinyatakan sebagai berikut, yaitu delta X bagi 3 dikali dengan Y0 plus YN plus sigma YI dikali dengan 3 plus min 1 pangkat I plus 1, di mana I dari 1 sampai N-1. Bentuk umum dari rumus integrasi yang berasal dari Reeves dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu integral fx dx sama dengan delta X sigma CK fxk, di mana K dari 0 sampai ke N. Kemudian delta X itu sendiri merupakan X2 dikurangi X1 dibagi dengan N. Dan XK merupakan X1 plus K dikali delta X. Dan koefisien CK merupakan nilai dari integral S-1 sampai dengan S-N per KK-1 sampai dengan K-N. Yes. Variabel S didefinisikan oleh X dikurangi X1 dibagi dengan N. Nah, yang selanjutnya dapat dilihat pada gambar, terdapat sebuah luas permukaan yang dinyatakan dalam fungsi Z sama dengan Fxy.
luas perubahan fungsi Z berikut adalah integral lipat dx dy dari turunan parsial Z terhadap X kuadrat plus turunan parsial Z terhadap Y kuadrat plus 1. Z dikenal sebagai perubahan instrumental dalam X dan Y. Kenaikan dalam X dan Y dilambangkan dengan X dan AY. Sedangkan nilai Z dilambangkan dengan Z pangkat Pn, di mana N merupakan kenaikan X dan P merupakan kenaikan Y. Dengan demikian diperoleh pendekatan turunan parsial Z terhadap X, yaitu Z Pn plus 1 dikurangi Z pangkat P ke N dibagi dengan delta X. Dan turunan parsial Z terhadap Y merupakan Z pangkat P plus 1N min Z pangkat P N dibagi dengan delta Y. Sehingga diperoleh persamaan luas hasil pendekatannya tersebut dimasukkan ke dalam rumus sebelumnya, sehingga diperoleh persamaan luas sigma P sigma N Z pangkat Pn plus 1 min Z pangkat Pn dibagi dengan delta X kuadrat plus Z pangkat P plus 1N min Z pangkat Pn dibagi delta Y kuadrat plus 1 dipangkatkan dengan setengah. Demikian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Fitrian, mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih. Yang bagian terakhir ini sebetulnya Anda sudah pelajari di mata kuliah kalkulus ya. Mengukur luas dari kurva, dari gambar ya. Itu akan terpakai ya. Itu ilmu yang akan terpakai seterusnya ya. Jadi silakan diingat-ingat kembali kalau sudah lupa ya. Waktu itu belum ngerti, sekarang sudah lupa biasanya. Tapi kira-kira itu untuk hari ini. Kurang lebihnya memang ada banyak yang tidak muncul di bukunya Holman. Tambahan materi soal ini nanti saya akan kirim via Google Classroom ya. Supaya Anda tahu ada beberapa metode lain yang tidak muncul di bukunya Holman, tapi sebetulnya sangat sering dipakai dalam pengukuran panjang dan displacement. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Berikutnya akan saya upload lagi ke Google Classroom untuk materi berikutnya. Dan apa yang akan muncul nanti sampai UTS ya, minggu depan, minggu terakhir sebelum UTS, adalah sampai materi yang akan kita bahas minggu depan. Jadi untuk yang lalu-lalu kalau sudah lupa, ya, silakan mulai dipelajari kembali. Materi yang akan kita keluarkan sampai UTS, nanti sampai yang akan kita bahas minggu depan. UTS belum keluar jadwalnya, nanti kita akan lihat karena kelas ini mencar-mencar ya. Saya ngajar 3 kelas, jamnya beda semua. Saya nggak tahu di jam yang mana yang akan dipilih oleh prodi untuk UTS. Tapi insya Allah dalam waktu dekat pengumuman jadwal UTS-nya akan muncul. Saya tutup, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.